Oke, kembali lagi bersama saya Devon di channel Devon Usuki. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang atribut kelas dan juga ID pada HTML. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan seri HTML kita, yaitu mengenai materi elemen form. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Kita buka dulu folder HTML dasar kita. Terus setelah itu kita perkecil dan kita buka Visual Studio Code. Oke, sekarang sudah terbuka, kita close yang dari seri sebelumnya atau dari video sebelumnya. Setelah itu kita buat file baru. Nah, di sini kita buat file baru dengan nama bagian 13, yaitu form. Kita .html, kita enter. Oke, kita close yang sebelahnya itu. Setelah itu kita seperti biasa buat struktur HTML dasar, tanda seru, lalu klik tab. Setelah itu kita tab lagi dan tab lagi. Kita ubah titlenya dengan nama form pada HTML. Oke, kita tab lagi, maka kursor langsung berada di body. Oke, kita langsung saja untuk formulir atau form pada HTML ini. Nah, untuk membuat formulir atau form seperti yang kalian tahu, form atau formulir untuk isian, kita ingin mengisi teks, ada checkbox, ada juga banyak hal yang lainnya. Kalian dapat memulainya dengan membuat sebuah tag yang bernama form. Kita tap saja seperti ini. Kita hapus saja actionnya dulu. Kita itu belum kita pelajari, nanti kita akan pelajari lanjutnya di PHP dasar ya. Oke, kita enter, kita buka seperti ini formnya. Nah, mengenai form ini ya, elemen form ini adalah berisi berbagai jenis inputannya. Ada input seperti teks, kotak centang, tombol radio, tombol kirim, dan juga masih banyak lagi. Nah, kalau gitu kita langsung ke elemen yang pertama, yaitu input teks. Kalian bisa buat seperti ini dengan nama tagnya itu input ya. Ini nomor 2. Kalian bisa arahkan ini dengan tombol panah kalian di keyboard. Saya ini atas bawah ya. Ini input, kita enter saja. Nah, kalian bisa lihat otomatis akan ada atribut bernama type. Nah, dan ini tidak memiliki tutup ya. Pertama, input tipe teks ya. Kalian bisa tulis di sini teks, ada juga banyak versi lainnya. Nah, untuk input tipe type teks ini digunakan untuk mengisi sebuah teks ya, inputan teks. Kita bisa langsung save saja. Kita kembali ke folder kita. Setelah itu kita klik kanan file yang baru saja kita buat, kita open with Google Chrome. Nah, kalian bisa lihat akan muncul sebuah isian yang digunakan untuk mengisi form ya. Saya perbesar dulu, kasih 100%. Oke, kalian bisa lihat kita bisa menulis apa saja di sini. Nah, ini yang disebut input tipe teks ya. Mungkin ini juga ada beberapa atribut lainnya, yaitu label ya. Karena mungkin kalau misalnya hanya teks saja, hanya inputan seperti ini saja, kita tidak tahu mau isi apa ya, karena tidak ada keterangannya. Nah, oke, kita kembali ke browser. Untuk menambahkan keterangan, kita dapat menambahkan label ya. Di sini kalian bisa langsung saja membuat sebuah label dengan cara membuat sebuah tag bernama label. Kita langsung muncul, kita enter for, kita beri nama ini untuk for input di atas, jadi kita isi for input text, contoh seperti ini ya. Nah, dan for ini kita harus samakan dengan input tipe dengan ID-nya ya. Jadi agar label ini dapat nyambung dengan ini,
kalian dapat menyambungnya dengan ID. Tapi seperti ini saja dulu ya. Kita tulis saja langsung labelnya. Contoh ya, masukkan nama. Seperti ini ya. Ini labelnya taruh di atas ya. Kalian bisa taruh ke atas dengan menahan tombol Alt, terus panah atas. Kalian bisa lihat labelnya di atas. Setelah itu inputnya ya. Kita bisa save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, maka akan muncul keterangannya ya. Tapi ini belum sepenuhnya benar ya. Seperti yang kalian tahu, agar ini labelnya kita tahu untuk ini, untuk inputan ini, label ini, kita menggunakan ID ya. Kalian bisa lihat attribute for ini yang berisi input teks ini harus memiliki isi yang sama dengan ID pada inputannya. Jadi contoh ya, kalian bisa langsung tulis ID di sini, kita enter, terus kita kasih nama ID-nya input text seperti ini. Nah, maka labelnya itu harus juga sama dengan ID pada input tipenya ya. Di sini kalian bisa lihat sudah sama ya. Saya save ya. Kita kembali ke browser, perhatikan saya belum save ini ya. Kalau saya klik masukkan nama, dia hanya seperti biasa aja. Tapi kalau ketika saya refresh, lihat saat saya klik labelnya, maka otomatis input fieldnya itu akan menyala, otomatis akan kita mengisi di sini ya. Saya refresh lagi. Nah, di sini saya belum bisa mengetik ya. Tapi pas saya klik ini, maka dia bisa langsung. Jadi sama saja ya. Seperti kita klik di sini atau kita klik di sini, itu tidak ada bedanya. Asalkan kita telah menambahkan ID pada inputannya dan for pada labelnya itu sama dengan nilai ID-nya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, kita contoh, kita buat sebuah form seperti ini. Lalu kita buat ID label dan password. Contoh ya, masukkan password seperti ini. Terus kita buat input tipe lagi, teks, kita masukkan ID sama, yaitu pass. Oke, kita save ya. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, kalian bisa lihat sekarang ada dua ya di sini, ada masukkan nama dan masukkan password. Seperti halnya login pada umumnya. Agar dia ke bawah, saya tambahkan di sini ya. Tambahkan BR di sini, kita tap saja agar ada ke bawah dia ya. Kita kembali, kita refresh. Oke, sekarang dia sudah ke bawah. Ya, mungkin ini belum terlalu rapi ya, atau belum enak dipandang ya, karena kita di sini baru belajar HTML dasar saja. Jadi kalian bersabar saja dulu, pelan-pelan dulu memahami HTML dasar ini. Setelah itu kita bisa lanjut ke bagian berikutnya, yaitu CSS yang pastinya jauh lebih menarik lagi. Oke, setelah kita mengetahui elemen atau tag label dan juga tag input type text. Nah, input ini type-nya kita bisa ganti-ganti ya, sesuai dengan yang kalian mau isi. Setelah kita mengenal tentang input tipe teks, setelah itu kita akan membuat input dengan tipe radio. Kalian bisa lihat seperti ini penampakannya. Kita tambahkan label juga sama ya, label for kalau untuk radio ini, dia adalah sebuah pilihan di antara banyak pilihan. Kita hanya boleh memilih satu pilihan. Contoh di sini seperti memilih kelamin ya, kalian tidak bisa memilih dua kelamin sekaligus, kalian harus pilih salah satu. Oke, kita langsung saja coba ya. Kita buat dulu HR di sini di bawah input tipe teks yang password ini ya. Oh iya, kalau untuk password itu dia ada tipenya sendiri ya, input tipenya itu yaitu
password seperti ini. Coba saya save, kita kembali ke browser. Nah, kalau password ini kalian bisa lihat, kalau coba saya ketik ya, dia akan menjadi titik-titik karakternya ya. Oke, kita lanjut ke radio ya. Setelah kita buat input IP radionya, kita pastikan juga tambah buat label ya. Input IP radio dengan ID-nya yaitu Jenkel atau jenis kelamin, itu kependekan ya. Kita buat for-nya sama seperti ini, terus kita tulis pilih jenis kelamin. Oke, seperti ini. Kalau yang ini ID jenis kelamin, oh salah ya, ini maksudnya kita buat dulu sebuah paragraf ya. Kita beri nama pilih jenis kelamin. Setelah itu labelnya ini ID-nya laki-laki. Terus ini juga laki-laki. Oke, seperti ini. Nah, labelnya kita kasih laki-laki juga. Laki ya. Oke, seperti ini ya. Jadi saya buat pembatas dengan membuat garis di antara input tipenya yang untuk login ini ya. Setelah itu saya buat paragraf untuk judulnya pilih jenis kelamin, setelah itu label laki-laki dan input tipe radionya dengan ID yang sama ya dengan for-nya. Oke, kita save, kita kembali ke browser lalu kita refresh. Nah, kalian bisa lihat akan ada pilihan, kita bisa isi di sini. Nah, seperti kalian bisa lihat ini pilihan ya, jadi kita tambah satu lagi. Kita copy saja dua ini ya. Terus atau kalian blok saja, setelah itu alt shift pada bawah. Maka dia akan menjadi dua ya. Kita blok ya ini ya. For-nya laki-laki, tahan alt. Ini juga. Nah, tahan alt itu akan menjadi dua blok ya. Jadi kita bisa mengedit dua tempat sekaligus. Kita isi tambah perempuan ya. Kita juga tulis ini labelnya perempuan. Oke, seperti ini. Kita save, kita kembali ke browser dan kita refresh. Nah, kalian bisa lihat di sini jenis kelaminnya sekarang ada dua ya, laki-laki dan juga perempuan. Nah, sekarang ada yang error ya di sini. Karena ini seharusnya satu pilihan, tapi kenapa bisa menjadi kita dapat bisa pilih dua-dua ya? Itu dikarenakan, kita kembali dulu, itu dikarenakan input tipe radio ini harus memiliki name ya. Name itu adalah nama yang akan digunakan nanti oleh server dalam mengatur data yang akan dikirim. Nah, daripada kalian bingung, kita tulis saja, tulis itu name. Nah, di sini karena datanya ini tentang jenis kelamin, jadi kita tulis saja Jenkel ya. Nah, name-nya ini harus sama juga dengan yang di perempuan ya. Jadi input tipe radio dengan ID perempuan ini kita tambah name-nya juga menjadi Jenkel ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk kita tambahkan, oke, ini saja kita save, kita kembali ke browser dan refresh. Nah, contoh saya pilih laki-laki atau perempuan. Nah, kalian bisa lihat dia akan salah satunya saja ya. Oke, itu dia mengenai input tipe radio pada HTML. Oke, sebenarnya kalau untuk bagian input tipe ini ada banyak ya jenisnya, apalagi sudah HTML5, jadi akan lebih banyak lagi tipe-tipenya. Tidak hanya radio, ada juga teks, password, ada juga email, ada kalender, atau kita untuk mengambil tanggal, itu juga ada ya. Tapi kalian bisa saja coba langsung sendiri, kalian bisa search ya. Saya referensinya bisa ada di Getrisco juga. Oke, ada juga satu lagi input tipe yang paling penting, nah, terakhir yang yaitu input tipe submit ya, seperti ini ya.
terus kita isi value-nya atau nilainya atau namanya, kita tulis saja kirim seperti ini. Nah, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Kalian bisa lihat dia akan berubah menjadi tombol. Tunggu ya, saya tambah dulu BR di sini. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini akan ada tombol kirim. Nah, seperti yang kalian bisa lihat ya, tombol ini atau elemen input TP1 bit ini digunakan untuk mengirim data-data yang telah kita masukkan ke dalam sebuah form. Oke, pengirimannya itu akan dikirim dan ditampung di name ya, di atribut name ini dengan nama, jenis kelamin, dan nilai-nilai akan ditampung di situ. Jadi input tipe ini seharusnya ada name juga ya, dan name-nya yaitu nama, password juga itu ada name-nya yaitu password ya, agar bisa diolah nanti oleh server. Nah, dikirim kemana? Dia akan dikirim ke form tadi, seperti di video awal yang ada, kita sudah hapus itu actionnya ya. Kalian bisa lihat ada action ini. Nah, di sini akan dituliskan alamat atau server yang akan digunakan untuk mengirim data-data yang kita telah isikan ke dalam sebuah form. Tapi itu kita akan jelaskan di video lainnya ya, mungkin di bagian, karena itu sudah bukan mengenai HTML dasar, itu sudah mengenai PHP karena kita sudah berurusan dengan data. Jadi saya rasa sekian, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum, bersama saya Devon dari channel Devon Suke. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.